Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Biasanya, pemain bola yang punya sisi galak atau sangar justru dianggap punya mental juara. Tim-tim sukses sering banget diisi pemain yang rela ngelakuin apa aja demi dapet 3 poin. Nama-nama kayak Roy Keane atau Gennaro Gattuso udah kayak simbol pemain keras yang jarang banget senyum di lapangan. Tapi anggapan kalau orang baik itu nggak bisa menang, udah nggak relevan lagi. Di 2025 aja, pemain terbaik dunia justru dikenal karena kepribadiannya yang ramah dan rendah hati. Mohamed Salah, misalnya. Duduk manis bareng Heung-min Son dan N'Golo Kante di daftar pemain paling baik hati versi sepak bola. Entah itu rajin nyumbang buat amal atau emang punya sikap yang kalem dan menyenangkan, susah banget buat nggak suka sama mereka. Nah, ini dia 10 pemain paling baik hati sepanjang sejarah sepak bola. Dan kita ada kriteria penilaiannya ya guys. Yang pertama, amal. Seberapa sering dan besar dia nyumbang. Yang kedua, kepribadian. Gimana sikapnya di lapangan dan saat diwawancara. Yang ketiga, fair play. Seberapa sering dia kena kartu kuning atau merah. Yuk guys, langsung aja kita bahas. Gas! Ini dia 10 pemain paling baik hati di dunia sepak bola. Kita mulai dari nomor 10. Di nomor 10, Mohamed Salah dari Mesir. Salah lagi jadi unggulan buat menang Ballon d'Or 2025. Dan performanya bareng Liverpool bikin fans makin cinta. Wajahnya yang ramah pas diwawancara bikin dia jadi role model buat anak-anak muda. Kaos bernama Salah udah kayak seragam wajib di Anfield. Tapi yang paling bikin salut, dia nggak lupa sama kampung halamannya. Salah rutin nyumbang duit gede buat bantu warga Mesir. Walaupun dia raja statistik di lapangan, tapi hatinya tetap sederhana. Keren banget ya guys. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 ada Juan Mata dari Spanyol. Juan Mata main bola kayak lagi nari flamenco, halus, tenang, elegan. Selain itu, dia salah satu pemain paling sopan di generasinya. Dia udah ngeraih 3 trofi Eropa di Inggris dan juga menang Piala Dunia 2010 plus Euro 2012 bareng Spanyol. Yang keren, dia juga co-founder organisasi Amal Common Goal yang ngajak pemain nyumbang 1% dari gaji mereka. Gerakan ini udah didukung banyak nama besar kayak Klopp, Hummels, dan Chiellini. Kecil-kecil nyumbangnya, tapi dampaknya gede, kreatif dan baik hati banget ya guys. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 ada Lionel Messi dari Argentina. Messi tuh udah 8 kali menang Ballon d'Or. Kalau dipikir-pikir, dia bisa aja sombong, tapi nyatanya dia malah super kalem. Nggak kayak Ronaldo yang suka flex, Messi lebih milih bicara lewat aksi. Sepanjang kariernya, Messi nggak pernah kena kartu merah gara-gara protes atau ngomel ke wasit. Di luar lapangan, dia bikin yayasan Leo Messi Foundation buat bantu anak-anak dalam pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Bahkan atlet disabilitas juga dapat dukungan dari yayasan ini. Wah, mantep banget ya guys. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ada Bobby Charlton dari Inggris. Bobby Charlton selamat dari tragedi Munich 1958 yang ngerenggut nyawa 8 rekan setimnya. Umur baru 21 tahun, dia udah harus hadapin trauma segede itu. Tapi dia tetap lanjut dan jadi legenda Manchester United. Main lebih dari 750 kali, dia cuma pernah kena 1 kartu merah. Dia juga bikin Sir Bobby Charlton Foundation buat bantu korban perang di seluruh dunia. Dari pemain jadi pahlawan kemanusiaan, nggak semua orang bisa kayak gitu. Emang bener-bener pahlawan ya guys. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 ada Bukayo Saka dari Inggris. Produk asli Akademi Halle N ini dikenal rendah hati banget. Walaupun masih muda, Saka udah pernah ngalamin momen pahit, dihujat habis-habisan gara-gara gagal penalti di final Euro 2020. Tapi dia bales semua itu dengan kepala tegak dan hati besar. Dia selalu dapat pujian dari rekan-rekannya. Mikel Arteta bilang, dia anak baik, rendah hati, dan kerja keras tiap hari. Saka udah jadi contoh yang bagus buat semua pemain muda. Bisa dibilang, Saka bukan cuma pemain penting di lapangan, tapi juga sumber inspirasi buat banyak orang. Keren banget. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ada Gary Lineker dari Inggris. Kalau kamu sering nonton Match of the Day,
pasti tahu dong sosok Gary Lineker yang selalu tampil kalem dan simpatik di depan kamera. Nah, di akhir musim 2024-2025, kabarnya Lineker bakal pensiun dari tugasnya di BBC. Sedih sih, tapi ya semua ada masanya. Tapi kecintaan orang ke Lineker tuh bukan cuman karena dia presenter yang asik, tapi juga karena waktu masih jadi pemain bola, dia punya sikap yang luar biasa. Nggak pernah tuh dia kena kartu kuning atau merah seumur hidupnya di lapangan. Santun banget mainnya. Setelah pensiun, Lineker juga nggak diem-diem aja. Dia sering angkat suara soal isu-isu penting kayak rasisme, pelecehan verbal, sampai hak pengungsi. Sosok yang selalu berkelas dan jadi inspirasi banyak orang. Mantep. Sekarang kita beralih ke nomor 4. Di nomor 4 ada Sadio Mane dari Senegal. Kalau ngomongin Sadio Mane, pasti langsung inget gol-gol cantiknya dan hat-trick tercepat di Premier League. Tapi banyak yang lupa, Mane itu salah satu pemain paling dermawan di dunia bola. Dia nggak pernah lupa asal-usulnya, dan udah ngasih donasi miliaran rupiah buat kampung halamannya di Bambali. Duit itu dipakai buat bangun rumah sakit, sekolah, sampai masjid. Niatnya bukan cari panggung, emang tulus aja. Mane juga jadi duta dari organisasi Right to Play yang bantu anak-anak di daerah rawan konflik buat dapat akses pendidikan dan olahraga. Diam-diam menghanyutkan ya, bener-bener dermawan dan contoh yang keren banget ya guys. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ada Gianfranco Zola dari Italia. Zola tuh tipe pemain yang kalau kamu lihat mainnya, langsung bikin kamu bilang, "Ih, gemes!" Gayanya main bola tuh elegan banget dan selalu kelihatan happy. Dia juga terkenal suka banget ngeladenin fans, bahkan rela lembur cuma buat tanda tangan atau foto bareng. Di lapangan juga dia bukan tipe yang suka ribut sama wasit. Kartu kuning? Paling sekali 2 kali doang seumur kariernya. Frank Lampard, legenda Chelsea, pernah bilang kalau Zola itu panutan banget, bukan cuma di lapangan tapi juga di luar lapangan. Katanya, kalau gue bisa jadi setengah dari dia aja, udah keren banget. Bener-bener panutan yang mantep banget guys. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Di nomor 2 ada N'Golo Kante dari Prancis. Waktu baru pindah dari Caen ke Leicester City dengan harga cuma sekitar 118 miliar rupiah, 6 juta pound sterling. Banyak yang belum kenal Kante. Tapi begitu dia main, langsung deh semua mata tertuju ke dia. Gila energinya, lari terus, tekel terus, nggak capek-capek. Walau jago banget, Kante tetap kalem, nggak suka pamer, tapi ternyata dia sering nyumbang diam-diam buat bangun sekolah dan akademi bola di Mali. Dan yang paling ikonik, dia tetap setia pakai mobil Mini Cooper ke tempat latihan, di saat pemain lain udah pamer Lamborghini atau Ferrari. Bener-bener rendah hati ya guys, si abang Kante ini. Nah, di nomor 1 ada Heung-min Son dari Korea Selatan. Fan Tottenham pasti langsung senyum lebar kalau denger nama Son. Soalnya, pemain satu ini selalu kelihatan ceria di lapangan. Teman satu tim, lawan, pelatih, semua suka sama dia. Bahkan pas dia nggak sengaja bikin Andre Gomes cedera, dia bener-bener ngerasa bersalah dan langsung nunjukin rasa simpati yang tulus. Sampai selebrasi golnya pun dikasih buat Gomes. Sejak Harry Kane cabut di 2023, Son dikasih ban kapten. Padahal dia bisa aja pindah ke klub besar buat cari trofi, tapi dia milih setia sama Spurs. Loyal abis. Dan sekarang dia udah dianggap salah satu winger terbaik di Premier League. Keren banget ya guys. Nah, itu dia tadi 10 pemain paling baik hati di dunia sepak bola guys. Jadi, siapa bilang orang baik nggak bisa jadi bintang di dunia sepak bola? Dari Lineker yang kalem, Mane yang dermawan, Zola yang penuh cinta, Kante si kalem berbahaya, sampai Son yang selalu ceria, mereka buktiin kalau jadi baik hati itu bukan kelemahan, justru itu kekuatan. Dan buat kita yang nonton, mereka bukan cuma jago di lapangan, tapi juga pahlawan kecil di kehidupan nyata. Kalau menurut kalian, ada nggak pemain lain yang pantas masuk daftar ini? Tulis di kolom komentar ya guys. Oh ya, kayak biasanya guys, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan cerita-cerita bola seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton guys. Bye-bye.